البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd, diperhatikan baik-baik halaman 73. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 73 disimak. Al-Ummahatus Sitt. Al-Ummahatus Sitt yaitu kitab induk yang 6. Ummahat diartikan induk, kitab induk yang 6. Dikenal dengan Kutubus Sittah. Dikenal dengan apa? Al-Kutubu As-Sittah. Kitab-kitab yang 6. Nah, 6 ini apa? Antum hafalkan nanti ya. Disebutkan di sini, yutlaqu hadzal wasfu 'alal usulit taliyah. Sifat ini, kitab induk ini, induk yang 6 ini digunakan sifat ini untuk apa? Untuk beberapa induk berikut ini. Induk itu maksudnya kitab sumber inti. Pertama, Sahih Bukhari. Disimak itu ya. Kedua, Sahih Muslim. Ketiga, Sunan An-Nasa'i. Keempat, Sunan Abi Dawud. Kelima, Sunan Tirmidzi. Keenam, Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab-kitab ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan Al-Kutubus Sittah. Dikenal dengan Al-Kutubu As-Sittah, yaitu 6 kitab. Mafhum? Seringnya jadikan rujukan. Dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt. Itu 6 kitab induk. Masya Allah. Jangan sampai lupa ini ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, 6. Dikenal dengan apa? Al-Kutubus Sittah atau Al-Ummahatus Sitt. Di Damas dulu, di Yaman sana, anak pernah jumpai di maktabah perpustakaan itu tebal sekali dijadikan satu. Itu tebalnya luar biasa ini. Ini dijadikan satu tapi ya tulisannya kecil-kecil, tapi yang dipisah juga ada yang dipisah. Sahih Bukhari sendiri, Sahih Muslim sendiri, Sunan Abi Dawud sendiri. Sekarang lebih enak lagi, kenapa? Syekh Al-Albani rahimahullah telah mentahqiq dan juga sekaligus mentakhrij. Paham? Jadi ada Sahih Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan An-Nasa'i. Maksudnya apa? Kalau hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sepakat sudah. Hadis kalau diriwayatkan Bukhari Muslim sepakat sahih. Tapi kalau yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kadang perlu dicek ulang lagi. Mafhum? Perlu dicek ulang lagi sahih atau tidak. Nah, Syekh Al-Albani telah mentakhrij dan juga memberikan hukum di situ dengan apa? Dengan dicek yang sahih mana, yang tidak mana. Makanya ada Sahih Sunan Tirmidzi. Itu nanti isinya di dalam Sunan Tirmidzi yang sahih yang mana saja gitu. Jadi pahami ya? Ada juga Sunan Abi Dawud, itu kan masih campuran. Nah, sama Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, beliau takhrij, keluarkan hadisnya, dikasih hukum Sahih Sunan Abi Dawud misalkan. Mafhum? Itu di dalamnya cuman hadis-hadis yang sahih saja. Jadi pahami? Syekh Mukbil punya enggak kayak gini, mirip kayak gini? Jadi ada hadis di luar sahihain dikumpulkan kemudian jadi suatu kitab. Syekh Mukbil punya enggak kira-kira? Punya enggak Abdullah? Apa itu kitabnya namanya? As-Sahihul Musnad. As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Jadi musnad, hadis musnad yang bentuknya musnad, ingat-ingat musnad itu, ingat-ingat kemarin ya. Hadis musnad itu susunannya bagaimana Abdurrahman? Disusun berdasarkan nama siapa? Nama para sahabat. Itu musnad. Nah, ternyata Syekh Mukbil bin Hadil Wadi ta'ala punya karya namanya As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Paham ya? Hadis-hadis sahih yang di luar sahihain. Mafhum salah nih? Hadis-hadis sahih yang di luar sahihain berarti menunjukkan kalau sudah sahihain enggak usah nanya lagi sudah. Rawah apa Muslim? Enggak usah nanya sudah, langsung. Rawah Bukhari langsung, muttafaqun alaih langsung. Rawah Abu Dawud cek lagi, sahih enggak? Rawah Ibnu Majah cek lagi, sahih enggak? Rawah Tirmidzi cek ulang, sahih enggak? Itu. Mafhum salah nih? Mafhum Abdurrahman? Na'am. Kita lihat. Pertama, Sahih Bukhari, ma'ruf. Sahih Bukhari, kitab sahih yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mafhum? Nah, beliau ketika hendak meletakkan hadis dalam sahihnya itu, dinukilkan dalam sejarah beliau, ngapain beliau lakukan? Salat 2 rakaat terlebih dahulu. Salat sunnah 2 rakaat sebelum memasukkan
setiap hadis dalam sahihnya. Subhanallah. Masya Allah. Imam Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Beliau imam tapi dari orang Arab atau orang ajam ini beliau ini? Orang ajam bisa jadi imam. Jadi syekh, jadi alamah bisa orang ajam. Jangan bilang masa syekh dari Jawa katanya. Masa syekh dari orang ajam. Ini ucapan yang enggak benar seperti itu. Bisa Imam Bukhari. Dari mana Bukhara? Suatu tempat dekat Rusia, ajam. Bukan orang Arab tapi bisa jadi imam gitu loh. Jadi perkara yang memungkinkan, ya enggak? Imam Bukhari, nah barakallahu fiik seperti itu. Menunjukkan bahwasanya syarat menjadi seorang imam syekh itu enggak harus orang Arab. Mafhum? Enggak harus orang Arab. Orang ajam bisa enggak, Abdurrahman? Lihat ini, bukti Imam Bukhari ini. Hafalannya bukan main-main. Bukan abal-abalan hafalannya. Hafalan beliau berapa ratus hadis yang beliau hafal? 1000 kurang 1000. Kurang 1000. Paham ya? Berapa ratus? 300 apa? 300.000 hadis sahih. Atau hadis yang dhaif? Atau masih campuran? Campuran. Rinciannya? 200.000 hadis dhaif, 100.000 hadis sahih, itu rinciannya. Totalnya 300.000 hadis yang dihafal. Imam Bukhari. Digelari dengan apa gelarnya? Antum? Imam Bukhari gelarnya apa? Jabalul Hifz. Gunungnya hafalan. Masya Allah. Imam Bukhari. Bukan dari Arab ya. Ajam pun bisa dari imam. Hadal kitab ustammahu muallifuhu al-Jami' as-Sahih. Lihat ini. Kitab ini pengarangnya menamakan dengan al-Jami' as-Sahih. Jadi kitab Sahih Bukhari itu yang kalau antum lihat sampulnya Sahih Bukhari itu aslinya judulnya bukan itu aslinya. Aslinya kitab beliau namanya al-Jami' as-Sahih. Ada tambahannya lagi. Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Wa kharrajahu min 600,000 hadis. Wa kharrajahu min 600,000 hadis. Dan beliau mengeluarkan jumlahnya kurang lebihnya, ini lihat ini. 600,000 hadis. Berarti berapa? 600.000 hadis. Paham ya? 600.000 hadis. Wa ta'iba rahimahullah fi tanqihihi wa tahdhibihi wa taharni fi sihhatih. Dan beliau sampai capek di dalam apa? Membersihkan dan juga barakallahu fiik menyaring serta memilih di dalam kesahihannya. Jadi benar-benar dibersihkan, disaring, dipilih, enggak sembarang lagi. Makanya setelah munculnya Sahih Bukhari dan Muslim, Muwatta Malik itu bisa dikatakan di bawahnya. Dulunya sebelum muncul Sahih Bukhari dan Muslim, nomor 1 kitab apa? Muwatta Malik. Sampai-sampai para ulama mengatakan, barakallahu fiik, ashahul kutub fil hadis ba'da kitabillah azza wa jalla tahta adim sama' Muwatta Malik. Kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, di bawah kolong langit kitab Muwatta Malik itu dulu ya, sebelum munculnya Sahih Bukhari. Setelah muncul Sahih Bukhari nomor 1. Karena Imam Bukhari ya barakallahu fiik, kita lewati di awal permulaan, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu beda. Syaratnya ketat Imam Bukhari. Syaratnya ketat atau tidak, Abdurrahman? Meletakkan perawi-perawi yang menyambungkan hadis itu enggak sembarangan. Apa syaratnya Abdurrahman yang beliau syaratkan ketat, lebih ketat daripada syaratnya Imam Muslim? Harus sezaman. Paham ya? Enggak sembarangan, harus sezaman. Yang kedua, harus berjumpa. Ketat. Paham ya? Harus berjumpa sezaman. Karena tidak sezaman itu berjumpa. Sekarang antum bersezaman dengan hidup Syekh Shalih Fauzan, sezaman enggak sekarang? Sezaman, tapi antum jumpa pernah? Pernah enggak? Pernah. Kita juga enggak pernah kan? Nah, jadi syaratnya harus luqi. Luqi itu berjumpa, bertemu. Syarat yang kedua, sezaman. Paham ya? Mu'asarah. Nah, barakallahu fiik. Imam Muslim cuma mensyaratkan yang penting sezaman walaupun tidak mengharuskan bertemu. Kita lihat lagi, perhatikan, hatta kana la yadha' fi hadisan illa ikhtasala wa shalla rak'atain. Masyaallah, di garis itu faedah bagus sekali ini. Sampai-sampai beliau tidak meletakkan satu hadis pun di dalam sahihnya kecuali beliau mandi dulu dan salat 2 rakaat. Tambah faedah lagi. Yang selama ini kita sebutkan, kita bacakan salat 2 rakaat, ternyata mandi dulu beliau, lihat ini. Illa ikhtasala wa shalla rak'atain. Kecuali beliau mandi dulu dan salat 2 rakaat. Masyaallah, enggak sembarangan ya. Mau meletakkan satu hadis dalam sahihnya, mandi dulu, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Masya Allah. Yastakhirullah fi wad'ih. Dan beliau pun masih istikharah. Sudah mandi,
Salat 2 rakaat, sebelum meletakkan beliau masih apa? Istikharah, minta pilihan kepada Allah Ta'ala di dalam meletakkan tersebut. Walam yadha' fihi musnadan illa ma sahha an Rasulillah SAW, dan beliau tidak meletakkan hadis yang ada sanadnya di situ kecuali apa? Telah sahih dari Rasulullah SAW. Bis sanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung, alladzi tawaffara fi rijalihil adalah wad dabt, yaitu apa? Dengan sanad yang bersambung yang terpenuhi pada tawaffara, terpenuhi ya. Yang terpenuhi padanya apa? Perawi-perawi yang adalah dan dabt. Jadi perawi-perawinya itu terpenuhi sifat ini, adalah wad dabt. Dabt itu kekuatan hafalnya. Kekuatan hafalannya ya, kecermatan, ketelitian, kekuatan hafalannya adalah ma'ruf. Paham ya? Jadi masing-masing perawi sifatnya luar biasa. Adalah dabt. Wa akmal ta'lifi fi 16 aman. Lihat ini. Akmala ta'lifahu, kembali ke beliau ya. Wa akmala ta'lifahu fi 16 aman. Masya Allah, gak sembarangan. Ini bukan karya abal-abalan ini ya. Masya Allah. Mungkin aja kalau kita gak mampu lihat ini. Beliau menyempurnakan karya tersebut, Sahih Bukhari tersebut, dengan waktu yang sangat lama. Lihat ini. 16 aman. Berapa? 16 tahun. Baru selesai. 16 tahun, bayangkan itu. Masya Allah. Tapi kitabnya diberkahi atau tidak? Jelas sampai sekarang lihat itu. Sahih Bukhari diajarkan di markas-markas Ahlus Sunnah, kemudian bahkan di luar negeri, dalam negeri, syarah-syarahnya banyak sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian mulai dari apa? Fathul Bari, yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan sekarang alhamdulillah ada Syekh Al-Fadil Abu Fairuz sedang mensyarah juga sekarang syarah Sahih Bukhari. Sudah dapat di awal-awal Kitabul Ilm itu ya. Itu enggak sembarangan orang bisa mensyarah loh, gitu ya, enggak sembarangan loh ya. Paham ya? Nah, barakallahu, karena apa? Karena sebelum mensyarah dia mengumpulkan dulu. Paham ya? Sudah keluar berapa jilid itu belum selesai satu kitab itu. Syarah Sahih Bukhari, takdim oleh Syekh Abdul Razzaq An-Nahmi, takdim dikasih mukadimah oleh masyayikh yang lainnya. Karena untuk syarah itu butuh apa? Wawasan yang luas. Nah, makanya syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari sampai sekarang diterima. Paham ya? Teman kalau atau beli, tak sarankan nyari yang cetakan Darussalam. Darussalam cetakan Saudi, terus dikasih catatan kaki oleh Syekh bin Baz, bagus sekali itu. Karena enggak semua cetakan sama. Nanti kalau ke Yaman misalkan ada rezeki mau beli Fathul Bari, jangan beli yang Mesir. Paham ya? Kalau cetakan Mesir, pertama cepat bodol, rusak biasanya. Kedua, kadang ada yang terbuang, sakot, banyak lafaz-lafaz yang kadang hilang. Nah, nyari cetakan Saudi Darussalam, ditahqiq oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kenapa kok milih yang itu? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih itu terjatuh dalam apa? Terjatuh dalam pemikiran barakallahu fiik Asy'ariyah, Tamasy'ur. Beliau bukan Asy'ari, beliau Ahlus Sunnah, cuma terjatuh. Makanya perlu ada namanya apa? Penjelasan. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan itu. Beliau menjelaskan ini termasuk kekeliruannya Al-Hafidz. Masya Allah. Naam. Bisa dipahami ya? Itu sekedar selingan. Jadi ternyata beliau menyempurnakan karya beliau Sahih Bukhari itu berapa tahun nih? 16 tahun, enggak sembarangan, 16 tahun. Masya Allah. Naam. Dan kalau kita perhatikan sekarang Syekh Abu Fairuz, sekarang di mensyarah itu belum selesai satu jilid aja, belum selesai. Udah beberapa jilid keluar. Paham ya? Namanya kitabnya Al-Uyunul Jawari kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fiik, itu syarah Sahih Bukhari. Nah, ditakdim Syekh Abdul Razzaq yang pernah kesini kemarin itu, dan juga syekh yang lainnya. Bagus sih kitabnya, cuman masih cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia, jadi kualitas cetakannya ya tahu sendirilah, cuman isinya bagus. Di dalamnya bagus sekali. Nah, barakallahu fiik. Kita simak lagi, perhatikan itu. Tsumma aradahu 'ala Imam Ahmad. Lihat ini. Setelah 16 tahun beliau enggak langsung cetak langsung, tidak, lihat ini. Disodorkan ke Imam Ahmad. Wa Yahya bin Ma'in, wa Ali Madini, wa ghairihim. Lihat ini. 16 tahun nulis kitab Sahih Bukhari itu enggak langsung cetak langsung, disodorkan dulu, cocokkan dulu. Dirujukkan terlebih dahulu. Namanya biasanya barakallahu fiik dikasih takdim lah, mukadimah atau biar diteliti lagi oleh imam yang di atasnya yang semisalnya. Ini bagus sekali. Jadi jangan karya tulisan kemudian posisinya barakallahu fiik yang tebal berjilid-jilid, akhirnya enggak ada yang mentakdim misalkan. Enggak ada yang memberikan rekomendasi misalkan, jangan, itu kurang. Ini lihat ini. Kemudian beliau menyodorkan kepada Imam Ahmad. 1, Yahya bin Ma'in. 2,
Ali bin Madini 3, dan yang selain mereka. Fastahsanu, akhirnya mereka apa? Istahsanu, menganggap bagus kitab tersebut. Istahsanu itu artinya menganggap bagus kitabnya. Wa syahidu lahu bis-sihhah, dan mereka pun apa? Bersaksi untuk Sahih Bukhari itu dengan kesahihan, itu sahih kitabnya itu. Mafhum? Nah, jadi enggak sembarangan 16 tahun beliau tulis, beliau karya, beliau susun, ternyata apa? Setelah jadi disodorkan terlebih dahulu kepada para a'immah tadi itu. Kemudian setelah itu mereka ternyata menganggap itu bagus kitabnya, dan mereka bersaksi bahwasanya kitab itu adalah sahih. Wa qatalaqahu al-ulama'u bil qabul fi kulli 'asrin. Masyaallah. Dan sungguh para ulama telah menyambutnya dengan penerimaan. Talaqahu itu menyambutnya dengan al-qabul, penerimaan. Fi kulli 'asrin, pada setiap zaman. Ini terbukti nih setiap zaman ya, setiap waktu, setiap generasi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, menjumpai kitab ini mereka memuliakan dan juga bahkan ada yang syarah. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi, huwa ajallu kutubil Islam wa afdaluha ba'da kitabillah ta'ala. Masyaallah, ini faedah bagus nih. Kata Imam Dzahabi, kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab Islam yang paling mulia, ajal, yang paling mulia. Wa afdaluha ba'da kitabillah ta'ala, dan kitab yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling mulia, kitab Islam, kitab Islam yang paling mulia dan kitab yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Makanya ada kalam yang sudah kita lewati berkali-kali itu, asahul kutub ba'da kitabillahi jalla wa ala tahta adimis sama as-sahihan. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, di bawah kolong langit ini, sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau antum baca kitab tersebut, kok ditanya orang, Ustaz ini hadisnya sahih enggak riwayat Bukhari ini? Jangan nanya lagi sudah. Kalau Sahih Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, pastikan sudah. Paham ya? Enggak perlu antum nanya lagi. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat di sini, wa adadu ahaditsih bil mukarrar, dan jumlah hadisnya dengan terulang-ulang. Jumlahnya perhatikan itu, sab'atun wa tis'una wa salasumiyah wa sab'at alaf. Jumlahnya 7.397. Ada kolongnya itu ya, 7.397. Sab'atun wa tis'una wa salasumi'atin wa sab'atu alaf. Ini. Itu apa? Diulang-ulang. Karena Sahih Bukhari itu kalau antum menghafal Sahih Bukhari, itu biasanya antum akan jumpai pengulangan banyak sekali. Makanya dulu ketika di Damaj, para santri, para ikhwah itu seringnya menghafal Sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena Sahih Muslim itu mudah dihafal dan enggak terulang-ulang. Tapi kalau Sahih Bukhari atau menghafal di awal, nanti ketemu di tengah, ketemu di akhir. Hadisnya sama hadisnya. Jadi pahami ya? Makanya mereka lebih milih Sahih Muslim, mudah lafadznya, kemudian enggak terulang-ulang. Tapi kalau Sahih Bukhari, barakallahu fiik, mereka hafal kenapa? Babnya. Babnya luar biasa. Bab dalam Sahih Bukhari itu luar biasa. Kenapa? Yang meletakkan bab itu Imam Bukhari. Paham ya? Sehingga apa? Menunjukkan fikihnya Imam Bukhari di bab itu. Beda Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, itu barakallahu fiik, bab-bab yang ada di atasnya itu, apalagi dalam syarah itu yang meletakkan Imam Nawawi babnya. Jadi pahami ya bedanya ya? Naam. Kita lihat di sini. Wa bihadfil mukarrar, dan kalau dibuang yang terulang-ulang, kan yang terulang-ulang tadi dihitung totalnya 7.397. Nah, kalau dibuang pengulangannya jumlahnya berapa? 2.602. 2.602. Isnani wa situmi'ati wa alfa hadisin. Isnani nam wa situmi'atin wa alfa hadisin. 6.602. Kama harrara dzalikal hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, sebagaimana yang telah diteliti, dicek dan juga barakallahu fiik, naam, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih. Naam. Mengenai biografi beliau, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wa illa sangat luar biasa bagaimana perjuangan beliau dalam mengumpulkan hadis tersebut. Kemudian para ulama mengakui tentang hafalan beliau ketika beliau berada di mana waktu itu, pergi ke Baghdad, diuji dengan hadis yang dibolak-balik syaratnya, tapi beliau masya Allah luar biasa menjawab. Intinya beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa walaupun bukan orang Arab. Nah, barakallahu fiik, itu semuanya perkara yang mungkin. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.